Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putrayanli, NIM 210161153 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek based learning. Project based learning, pembelajaran berbasis proyek, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan mendekat berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Karakteristik project based learning. Karakteristik tersebut antara lain: pertama, centrality. Pada proyek based learning, proyek menjadi pusat dan pembelajaran. 2. Driving question. Project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. 3. Constructive investigation. Pada project based learning, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri. 4. Autonomy. Project based learning menuntut student center. Siswa sebagai problem solver dalam masalah yang dibahas. 5. Realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini menginteraksikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Tujuan project based learning. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. Tujuan project based learning antara lain yaitu: pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Tiga, membantu peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek dalam kompleks dengan hasil produk nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Langkah-langkah pembuatan project based learning. Pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan, driving question, yang dapat memberikan penugasan pada siswa peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. 2. Merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan sebagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam melaksanakan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba mengenali sesuatu yang baru. Akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas pendidik melenceng dari tujuan proyek.
Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyek secara kelompok. Di luar jam sekolah, ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. 4. Mengawasi jalan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik berbagai pekerjaan dalam suatu kelompok. Setiap peserta didik dapat memiliki peran masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lainnya secara bergantian. Terakhir, evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahapan ini, peserta didik dilakukan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.